Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yunita Shalman Tobing dengan NIM 14S21007. Baik, di sini saya akan menjelaskan JFET atau Junction Field Effect Transistor. Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu apa itu FET. FET adalah Field Effect Transistor terdiri atas 3, yaitu yang pertama Source, Gate, and Drain. Hampir sama dengan transistor BJT sebelumnya. Kalau transistor BJT kan yang pertama itu kolektor, base, dan emitter. Nah, di sini arti source itu adalah terminal masukan, di mana terminal masukan di bawah pembawa mayoritas masuk dan mayoritas pada semikonduktor. Itu masuknya semisal ada masuk sumber daya kayak misalnya positif yang pembawa mayoritasnya, maka positif lah yang akan menjadi pembawa mayoritas menuju source gitu. Kemudian gate itu artinya daerah yang diduping di sini. Daerah yang diduping, maksudnya itu dua sisi semikonduktor tipe N dan P diduping tinggi untuk membuat junction P. Itulah Pak yang maksudnya di daerah yang diduping itu. Itulah yang dimaksud dengan gate. Kemudian yang ketiga itu drain. Drain adalah tempat terminal masuk, tempat terminal keluarnya pembawa mayoritas semikonduktor. Itu maksudnya outputnya. Sama kayak BJT sebelumnya juga kan, emitter itu outputnya gitu. Kalau di JFET itu drain itu adalah outputnya. Kemudian pembeda yang seperti saya bilang sebelumnya, FET itu mirip dengan BJT. Bedanya kalau di BJT itu kan arus outputnya dikendalikan oleh besar arus input pada terminal base. Sedangkan kalau di BJT itu arus outputnya dikendalikan oleh tegangan input. Sini, tegangan input pada gate gitu. Kalau tadi yang ini, yang BJT, arus output BJT dikendalikan oleh besar arus input pada terminal base. Nah, kan kalau di BJT itu base, kalau di JFET atau FET itu nanti dia terminalnya itu gate gitu. Kemudian FET terbagi dua jenis. Yang pertama itu JFET, yang kedua itu MOSFET. JFET atau Junction Field Effect Transistor, MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Di sini saya akan menjelaskan apa itu JFET. Nah, kita masuk ke JFET. Simbol JFET itu seperti ini. Dia kotak ini kan. Kalau BJT tadi kan dia kayak ke sini terus dia kayak gini. Nah, baru ini lagi. Nah, kalau kayak gitu kan kayak gitu kalau BJT kan. Nah, kalau JFET atau FET kayak gini dia kotak. Terus JFET itu terbagi dua. Yang pertama itu channel P dan kemudian channel N. Kalau channel P itu panahnya itu menuju ke gate. Kalau N channel itu meninggalkan gate dia. Oke, yang pertama kita masuk ke P channel. JFET P channel memiliki lapisan N tipis. Nah, kata kunci itu ini, lapisan N tipis yang dibentuk pada substrat tipe P ini. Kalau nanti P channel itu kan lapisan N yang tipis. Kalau nanti di N channel itu lapisan P yang tipis gitu. Kemudian lapisan tipe N pada kedua sisi ini yang disebut dengan nanti gate gitu. Untuk gambar P channel itu udah kita jelaskan tadi kan, ini panahnya menuju ke arah gate. Kalau kita lihat ini, jadi dalam inti dia ada N yang inti titik ini disebut nanti dia depletion layer. Terus drainnya di bagian atas, source di bawah. Untuk menghidupkan JFET channel P ini, yaitu kita tinggal memberi arus 0 volt pada gate gitu. Jadi nanti dia kalau kita kasih 0 volt ya pada gate, dan kemudian kita berikan tegangan positif pada ini source atau tegangan Fs-nya, maka drain diberi tegangan Fd0 atau lebih rendah dari source itu. Ini juga akan lebih rendah nanti dia dari source. Maka nanti arus yang melewati source ke drain itu secara penuh akan terjadi itu
kondisi di ini depletion layer ini akan tipis gitu. Jadi kalau ini tipis gitu, daerahnya itu akan melebar dan jadi mudah dimasuki atau dilewati. Sebaliknya kan Pak, bila gate-nya ini di bagian di sini dinaikkan, dia bukan bernilai 0 volt lagi atau jadi 1 volt atau yang penting dinaikkan gitu kan Pak, maka depletion layer ini akan menyempit dan arus yang melewatinya ini pun akan kayak gini kan Pak, menyempit jadi kan susah lewat arus lagi tuh, susah lewat arus di sini gitu, di sini. Maka nanti dia akan bisa jadi nanti dia akan off gitu. Itu nanti kondisi pada untuk mematikan JFET-nya gitu. Nah, inilah Pak dapat kita lihat untuk mematikan channel P, JFET channel P. Inilah biasnya. Begini Pak. Inilah dia kayak rangkaiannya. Inilah arusnya, source-nya. Inilah arus. Makanya buat sini I source berarti arus di source gitu. Maka nanti dia menuju ke source, kemudian menuju ke sini. Terus kemudian untuk mematikan JFET itu, P channel itu punya dua cara Pak. Yang pertama itu dengan memutuskan tegangan bias positifnya pada terminal source. Berarti yang ini kita putus gitu. Kemudian maka nanti gak ada arus kan yang masuk ke dalam sini kan Pak, ke dalam arus sini semua, jadi dia akan mati. Gak ada arus masuk ke source, maka akan mati. Kemudian kalau untuk cara yang kedua itu dengan menaikkan tegangan bias positif pada channel ini. Berarti yang ini kita naikkan. Tegangan yang di sini kita naikkan. Ini seperti saya bilang sebelumnya, kalau naik di sini arus di gate-nya itu otomatis nanti di sini bakalan menyempit akhirnya tidak bisa arus masuk dan akhirnya JFET ini dalam keadaan off. Untuk melihat karakteristiknya ini kita lihatlah ini. Nanti kalau ini berlebih lagi, nanti dia akan mengalami breakdown. Nah, ini penjelasannya. Saat tegangannya pada FGS diberi 0 volt, baru dan tegangan FSD-nya dinaikkan. Nah, ini dikasih tegangan 0 volt, baru tegangan FDS-nya dinaikkan, maka drain menuju source itu atau arus di drain juga akan naik. Nah, arus di sini nanti dia bakalan naik gitu, naik ke atas. Nah, saat FDS itu mencapai tegangan pinch out atau VP, maka arusnya mengalir pada ID mencapai nilai maksimal atau saturasi. Nah, ketika dia sudah mulai naik dan terus dinaikkan, maka JFET akan mengalami breakdown. Begitulah kita dapat melihat karakteristik ini. Nah, kemudian kita masuk ke N-channel JFET. JFET N-channel ini memiliki lapisan P yang tipis kan, yang sudah saya bilang seperti sebelumnya, yang dibentuk di atas substrat tipe N. Lapisan tipis ini disebut dengan gate. Kalau di P channel tadi kan di sini posisinya N di sini baru P-nya kan. Nah, ini udah terbalik. Di sinilah P inilah untuk JFET channel N, dan N inilah di tengah-tengah. Hampir sama juga prinsip kerjanya, tapi membedakannya di sini P yang tipis lapisannya. Nah, untuk mengaktifkan JFET N channel ini perlu memberi bias positif pada drain. Kemudian baru ketika kita memberikan gate itu 0 volt, maka depletion layer pada
pada PN itu akan tipis. Di sini akan tipis. Sehingga arus yang melintasi dari drain ke source, dari drain ini ke source itu akan mudah dialiri arus. Jadi kalau ini tipis, jadi maksudnya lebih melebar gini ya, agak besar sini jalannya, maka nanti dari arus yang dari drain ini mudah lewat ke source gitu. Nah, sehingga akan terjadilah di sini arus yang mengalir. Nah, inilah untuk mengaktifkan JFET and channel ini. Nah, untuk mematikan JFET and channel ini juga memiliki dua cara yang sama seperti sebelumnya, tapi kalau yang sebelumnya kan source-nya yang diberikan nilai atau tidak ada, dimatikan gitu loh. Di sebelumnya kan source-nya yang diputus. Nah, kalau di channel ini drain-nya yang diputus gitu. Maka nanti kalau di drain-nya diputus, nggak akan ada yang masuk ke sini, jadi dia akan mati JFET and channelnya. Kemudian untuk yang kedua itu memberikan bias negatif pada gate channel. Nanti dia bakalan ada nanti di sini dia negatif. Arus yang masuk ke sini nanti negatif gitu. Nah, kalau dia negatif maka channel akan melebar ke P channel gitu. Sehingga nanti sampai menutupi dan menghalangi jalur masuknya. Ini nanti sampai terhalangi, akhirnya tidak ada arus yang masuk. Ini nanti dalam keadaan off JFET channelnya. Kemudian ini dapat kita lihat, kalau di sini tadi kan kalau di P channel kan di sini positif, kemudian di sini juga positif. Nah, kalau di sini untuk mematikannya kita ini harus membuat di sini negatif, supaya nanti dia pas di sini nanti dia makin mengecil, P-nya makin menutupi menghalangi jalur itu, maka akan off gitu. Enggak nanti nanti arus yang masuk ke dalam rangkaian tersebut. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian karakteristik kurva JFET and channel itu dapat kita lihat di sini. Nah, saat tegangan FGS itu diberi nilai 0 di sini nanti dia diberikan 0 gini kan. Jadi tegangan FDS-nya terus itu dinaikkan kan. Gitu. Kemudian saat FDS itu mencapai tegangan pinch off, itu dia akan mengalir arus pada ID gitu, mencapai titik maksimal. Ini maksimal sini. Nah, terus kalau sudah makin tinggi FDS-nya itu makin tinggi dia ke atas, maka JFET itu akan mengalami breakdown. Nah, itu nanti akan breakdown gitu. Ya. Hampir sama kayak dioda Zener kan, dia untuk membreakdown, untuk menurunkan arus gitu, untuk menstabilkan arus gitu. Sekian Pak presentasi mengenai JFET saya. Jika ada tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian Pak, terima kasih.